Hai sahabat Nilamania Indonesia, bersama saya Lu Elvi. Sahabat Nilamania, jangan lupa dukung selalu konten ini dengan klik like, kemudian tombol merah subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan takut untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar sahabat Nilamania mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video-video terbaru dari channel ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat buat Anda semua. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat Nilamania, di mana ada trik cara untuk memanen nilam yang baik dan benar sehingga mendapatkan hasil minyak sulingan yang memuaskan. Dan ada beberapa kesalahan yang tanpa disadari pada saat memanen sehingga mengakibatkan hasil minyak sulingan menurun. Nah, sahabat Nilamania ingin tahu caranya bagaimana? Simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan di skip, karena kalau di skip maka akan salah paham. Agar tidak salah paham, tonton terus sampai selesai. Yuk simak videonya. Nah, ini dia sahabat Nilamania, nilam yang mau saya panen hari ini. Di sini nilam yang saya pegang ini adalah nilam yang sudah berusia sekitar 9 bulan, mau memasuki usia 1 tahun. Nah, di sini sangat jauh perbedaannya sahabat nilam. Karena kenapa saya katakan sangat jauh? Karena sahabat nilam bisa lihat sendiri seperti ini. Ini seperti ini. Ini ranting-ranting atau batang bagian bawahnya sudah tidak ada daunnya lagi, atau sudah rontok seperti ini. Ini kering seperti ini. Sahabat nilam bisa lihat, nah seperti ini, sudah banyak yang kering dan berjatuhan karena sudah terlalu tua, sehingga saat kita suling yang paling banyak adalah batang, bukan daun, karena daun sudah rontok seperti ini. Jadi sebaiknya itu tidak dilakukan. Sahabat Nilamania bisa memanen nilamnya di usia sekitar 5 atau 6 bulan, sehingga tidak mengurangi kualitas minyak nilamnya. Nah, sahabat nilam bisa lihat seperti ini sudah rontok karena terlalu lama atau terlalu tua nilamnya, sehingga banyak yang daun nilamnya banyak yang terbuang seperti ini. Tips pertama dari saya, panenlah nilam Anda di usia 5 sampai 6 bulan. Jangan melebihi dari usia 6 bulan, karena akan seperti ini. Sahabat nilam bisa lihat sendiri di mana daunnya sudah habis karena terlalu tua atau terlalu lama seperti ini. Sahabat nilam bisa lihat, yang terlihat hanya yang paling banyak adalah rantingnya, karena daunnya sudah habis rontok pada bagian batang bagian bawah seperti ini. Sahabat nilam bisa lihat. Nah, ini usia tanaman yang sudah cukup tua, daunnya sudah habis sahabat nilam seperti ini. Ini lihat seperti ini, sudah tidak ada daun bagian bawah karena sudah habis rontok. Nah, ini sudah tumbuh-tumbuh akar seperti ini juga pada bagian ranting bagian bawahnya, namun daunnya juga sudah habis, hanya daun pada bagian pucuk saja yang ada. Ya, ranting bagian atas, ranting bagian bawah sudah tidak ada daunnya karena sudah rontok seperti ini. Tips kedua, jika sahabat nilam ingin memanen nilamnya, sebaiknya lakukanlah pada pagi hari, yaitu sekitar jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Dimana saya katakan pada pagi hari, karena kadar air pada daun nilam itu sangat sedikit, sehingga kadar minyaknya yang lebih banyak. Perlu dilakukan pada pagi hari saat memanen.
Jika sahabat nilam ingin memanen pada siang hari, sebaiknya jangan dilakukan karena kadar minyaknya sudah tidak ada atau sedikit. Dan jika sahabat nilam ingin memanen nilamnya pada sore hari, bisa dilakukan pada jam 4 sore hingga selesai. Nah, tips yang kedua ini ternyata tidak banyak orang yang mengetahuinya dan tidak banyak orang yang melakukan hal seperti ini. Dimana sahabat nilam perlu tahu juga, ini perlu dan harus dilakukan karena dapat meningkatkan produktivitas hasil minyak nilamnya. Dan tips yang ketiga sahabat nilam, di tangan saya sudah ada pucuk nilam. Ini nilamnya saya mau tanam lagi karena saya mau panen nilamnya ini, jadi saya ambil pucuknya. Ternyata cara seperti ini salah sahabat nilamania, karena banyak juga orang yang tidak mengetahui ternyata ini dapat menurunkan hasil minyak nilam kita pada saat disuling. Kenapa hasil minyak kita menurun? Karena minyak yang terbanyak terletak pada daun, bukan pada batang. Jadi urungkan niatnya untuk memetik pucuk nilam saat ingin dipanen dan ingin diambil hasilnya atau minyaknya. Nah, ini dia tips keempat yang saya lakukan, yaitu mencincang nilam dalam keadaan basah. Nah, sahabat nilamania, ini yang sering ditanyakan. Jadi, sahabat nilamania, saya jawab pertanyaannya. Sebaiknya cincanglah nilam dalam keadaan basah seperti ini, karena kadar airnya masih banyak, jadi tidak keras untuk dicincang. Jika sudah kering, itu akan sulit untuk dicincang atau keras. Jadi sahabat nilam bisa lihat sendiri, saya mencincang nilam dengan cara manual seperti ini. Jika sahabat nilamania tidak ingin mencincang nilamnya, hanya menjemurnya secara utuh dan menyulingnya secara utuh, itu bisa dilakukan, namun tidak seefisien yang dicincang. Untuk perbandingan ya, saya berikan contoh. Saya mencincang nilam ini, saya hanya membutuhkan 1 dandang saja. Namun jika saya tidak mencincang nilam ini, saya jemur utuh dan kemudian setelah kering saya suling, ternyata saya membutuhkan 2 dandang atau 2 tempat penyulingan. Di situ letak perbandingannya sahabat nilamania. Karena jika tidak dicincang, tidak bisa dipadatkan seperti nilam yang sudah dicincang. Saya berikan contohnya nilam yang sudah dikering dan dicincang dan siap disuling seperti ini. Nah, seperti ini sahabat nilam. Ini yang dicincang. Ini sudah kering siap suling, bisa dipadatkan dan isinya lebih banyak seperti itu. Yuk kita lanjut lagi ke tips yang kelima sahabat nilamania. Nah, di sini tips yang kelima, cara yang benar menjemur nilam, yaitu menjemur nilam selama 10 jam saja di bawah terik matahari yang cerah atau panas. Jadi jangan menjemur nilam sampai melebihi 10 jam di bawah terik matahari. Sebaiknya setelah 10 jam itu sebaiknya diangin-anginkan saja seperti ini, tidak perlu dijemur di terik yang panas terlalu lama. Itu dibolak-balik saja karena masih ada yang hijau seperti ini. Kita angkat yang hijau di atas supaya kena angin dan tidak lembab seperti itu sahabat nilamania. Cara menjemur nilam yang lama seperti menjemur padi itu adalah
cara menjemur nilam yang salah, sahabat nilam. Karena nilam yang terlalu kering itu tidak ada minyaknya dan daunnya pun hancur karena terlalu kering. Seperti itu sahabat nilam mania. Nah, ini dia nilam yang sudah saya angin-anginkan selama 1 hari di tempat yang teduh. Sudah saya bolak-balik juga dan sudah siap untuk disuling, siap untuk diwadah dalam karung. Nah, seperti ini sahabat nilam, sudah kering seperti ini. Nah, ini dia daun nilam yang saya angin-anginkan tadi. Saya wadahi dalam sak besar atau karung besar. Mau saya bawa ke tempat penyulingan setelah selesai diwadahi. Jangan kemana-mana sahabat nilam, tetap lanjutkan nonton video ini. Nanti sahabat nilam mania akan melihat di sana ada perbedaan minyak daun dan minyak batang. Jadi sahabat nilam, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa dukung juga konten ini dengan cara klik like, tekan tombol merah subscribe dan aktifkan notifikasinya dengan cara tekan lonceng agar sahabat nilam mania mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru di channel ini. Yuk sahabat nilam, lanjutkan nontonnya. Nah, ini dia minyak daun hasil dari sulingan pertama. Warnanya kuning jernih sahabat nilam mania. Dan minyak batang yang ada di tengah ini sahabat nilam mania yang warna hitam. Seperti itu sahabat nilam mania. Terima kasih sahabat nilam mania sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat Anda dan semoga channel ini selalu berkembang atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya.